Memang menjalankan tabung tujuannya untuk derma, tapi pada masa khutbah sedang berlangsung itu konsentrasi kita kepada khutbah dan bukan kepada perkara yang disampaikan oleh imam. Jadi tidak sepatutnya dengan kita melakukan yang walaupun itu tidak berbentuk abas, tapi kadang-kadang kita kasih duit, mesti pikiran kita tengok mana nih rupiah nih, rupiah 1.000 rupiah berapa 3 aja 5.000, nanti tiba-tiba nak ganti kemana satu susah juga 10 kebanyakan dari yang sedikit dan sedikit kan terganggu kita tentu sudah termasuk banyak kita jadi anggota periksa di sebelah sini ada dolar 20 banyak, ada uang sekali 100 di 300 ringgit banyak, salah nih. Jadi kita bilang oke lah kalau selepas azan sebelum nanti naik ke atas mimbar, Bapak pusing saja jalankan saja sedekatnya. Atau selepas sudah, kalau kami di Kalimantan, masjid sebesar masjid Raya Untai 5.000-an seperti masjid Syahlam, jamaahnya ramai, itu sebenarnya tanpa itu berjalan selepas sembahyang dan aman. Itu sudah yang entah cuma sebut terasa boleh sedikit di OSG. Kalau tabung itu berjalan sendiri, dia berjalan sampai turun ke tangga bawah. Itu yang boleh, kena amal, kita di bawah. Cuma aku jangan jatuh, jadi tak boleh. Kan kadang-kadang ada roda, ada roda. Kayaknya jalan sendiri sampai ujung buruk berturut-turut akhirnya hilang kemana. Itu yang jadi masalah betul. Jadi itu orang yang tak dari mengeluarkan tabung selepas sembahyang, mesti tabungnya beda. Tapi itu cuma tabung pada saat sedang berlangsung, tabung jangan dijalankan. Sebab itu akan mengganggu konsentrasi dan dengan tabung yang pada saat akan mengeluarkan duit, tapi juga memilih yang mana saja yang kita masukkan. Yang lain soalan mufaraqah dalam solat walaupun sudah tahiyat akhir, pahala dikira solat jemaah atau solat sendirian? Ya, mufaraqah kenapa dulu? Imam baca surah panjang sungguh, berat-berat lagi. Rakaat pertama sudah baca surah Kahfi habis. Rakaat kedua mau sambung surah yang seumpamanya juga panjang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yasin. Wah, ini ketinggalan bersama waktu. Pesawat terbang pada pukul 8:30. Bacalah kuliah dengan Nabi kita subuh hari Jumat atau pada subuh nanti kita musafir. Nabi kita tak pernah membaca kuliah dengan qul huwallahu ahad. Bepergian. Nah, jadi ceritanya macam mana? Karena imam tadi berpandang atau bukan masalah imam itu ada oke saja, tapi itu sudah tangis sudah penuh perut ini. Kalau kita tahan saja, keluar dia. Kentutnya air kan Allah sakit. Jadi kalau dia buka sedikit buat tak mau dikatakan kemarah imam masih baca surah. Terus kita Allah. Dan itu sunnah lagi sama Allah. Boleh asalkan nanti kita sudah ikut imam berjamaah, kita akan tetap dapat pahala berjamaah, hanya tidak sempurna saja. Tetap dapat pahala berjamaah, tapi tidak sempurna orang yang berjamaah sampai kepada salam. Tapi dia dari rohnya keluar daripada dia tergerak di masjid. Enggak supaya orang semuanya dia sudah menahan cewek bebasnya. Itu tidak boleh dipaksa-paksakan. Tapi kalau dia mufaraqah demi untuk keselamatan makmum semuanya. Ya, semasa azan sedang berkumandang, bolehkah kita teruskan solat? Mohon pencerahan. Jadi kita kan masuk masjid, kita ada beberapa tuntutan. Satu tuntutan untuk kita melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid atau sembahyang qabliyah fardu, qabliyah zuhurna atau dengan qabliyah maghribna, terserah. Yang kedua tuntutan untuk kita menyambut azan. Jadi kalau kita langsung
langsung sembahyang berarti ada tidak tasyahud, ada tidak tasyahud, ada juga mustahil tasyahud. Jadi supaya kita dapat semuanya, maka pada waktu kita masuk ke masjid kita berdiri dulu, jangan duduk. Kalau kita langsung duduk bukan sembahyang tahiyatul masjid. Kalau dengan kita sembahyang kedudukan menjawab adzan. Jadi bagaimana caranya? Seperti orang-orang kalau kita tengok masuk ke masjid ada sedang berkumandang, mereka duduk berdiri macam ini. Allahu Akbar sampai selesai ada berkumandang, baru kita sembahyang sunat tahiyatul masjid atau sembahyang sunat qabliyahnya. Tapi yang macam itu, yang berdiri tadi itu yang masuk daripada luar, yang datang daripada luar masjid masuk masjid saat ada sedang berkumandang, yang berdiri macam ini. Sementara jadi kita duduk di pengajian, saudara, kita sudah duduk sama-sama di masjid. Terus selesai pengajian kita meletakkan mushaf ke situ, berdiri. Ada yang letak Al-Quran di sana, berdiri. Ada yang adjustment, berdiri. Di saat ada sedang berkumandang itu apa yang berdiri duduk saja. Jadi kenapa yang berdiri? Yang berdiri tadi itu supaya tidak kelupaan salat tahiyatul masjid. Kita tidak begitu. Lepas selesai pengajian terus ada berkumandang. Maka kita pun berdiri yang letak mushaf, yang susul imam kembalikan ke tempat asalnya. Jadi yang merasa berdiri tadi itu pada saat ada sedang berkumandang dia terus dia berdiri macam itu. Buat apa? Tadi tidak apa-apa. Tak ada penuntung, tak ada pahala. Duduk saja. Kenapa? Sebab orang yang berdiri tadi itu untuk menjaga sembahyang tahiyatul masjidnya. Kita sudah berada di dalam masjid, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Terakhir, apakah ciri seorang imam? apakah Ciri-ciri seorang imam? Kalau sama dengan makmum, DPD juga berusaha makmum juga manusia. Ada ciri-ciri khas. Sama-sama pakai baju, sama-sama pakai songkok, sama-sama berjago, sama-sama berdiri, sama-sama membaca, ada beda. Tapi disunahkanlah dengan mana disunahkan daripada makmum, dari sudut pakaian lebih rapi, lebih kemas. Kemudian yang kedua selain daripada itu, ciri-ciri khasnya imam dikatakan imam harus lebih sempurna daripada makmum. Satu, dari segi pengetahuan, dari segi kekhusyuan, dari segi keikhlasan, dari segi bacaan, dari segi pakaian. Jadi kalau seandainya tidak ada, ya apa boleh buat. Semampu yang ada, selengkap mungkin. Kalau tidak lengkap, ya apa adanya. Jadi kalau dengan urutannya berhubungan dengan al-afqah, yang pakaian yang lebih merupakan. Kedua berikutnya itu adalah al-mawrak, al-azhar yang zuhud, yang warak. Kalau sama waraknya, sama alimnya, yang lebih rapi pakaiannya, sama rapi pakaiannya yang lebih kuat pergi ke Mekah. Nah, imam ucapan pahalanya kurang. Jadi kalau seandainya semuanya sama, alimnya sama, hafalnya sama, waraknya sama, cantiknya sama, tapi ada yang sudah kawin, yang sudah kawin lebih afdal daripada yang belum kawin. Semuanya sama, semuanya sudah kawin, tiga semuanya. Nah, yang sudah pergi ke Mekah, yang sudah pergi haji, itu lebih afdal. Itu urutannya saja, tapi tetap pilihan utama itu adalah imam yang faqih, imam yang mengerti hukum agama. Insyaallah nanti dijadwalkan dan tolong dibiarkan siri kedua kalau memang disambung supaya jemaah yang ada diikuti sampai kepada ujung kebijakan kita pada pertemuan mungkin bulan yang akan datang. Tadi bukan bulan 2, tetap bulan 1. Sebab kalau bulan 2 sampai kiamat bulan tidak akan menjadi 2. Bulan itu 1 saja. Kalau kata bulan 2 berarti dia tanah buat. Bila akan keluar bulan 2 insya Allah, itu berarti dia tidak akan hadir. Kenapa? Sebab bulan kita akan menjadi 2. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Tuan Guru Syekh Muhammad Nurdin Muhammad Najadi di atas ceramah dan tasbih mengenai salat.
lagi pondok yang Syekh sedang usahakan, dan bangunan tersebut telah didirikan tiang cuma tak ada dinding. Jadi diharap para jemaah dapat memberi sumbangan infak untuk sama-sama meneruskan insya-Allah usaha-usaha berakhir